Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C1 yang kali ini akan mempresentasikan review artikel praktikum kimia bahan alam yang berjudul Isolasi dan Identifikasi Senyawa Geraniol dari Minyak Atsiri Tanaman Sereh Wangi Cimbopogon Nardus L. Rendel. Yang kali ini bersama saya sendiri, Fahrul Hakim Arodli. Saya Dinda Yulia Wahyuni Bahri. Saya Syifa Urahma Fadila. Dan saya Mita Andera. Oke, tujuan dari review artikel kali ini yaitu untuk mengetahui metode yang dapat digunakan untuk isolasi dan identifikasi senyawa dari minyak atsiri tanaman serewangi. Pertama, yaitu strategi pengumpulan data, yang mana pengumpulan data dilakukan pada bulan Desember 2020 dengan cara pencarian literatur menggunakan media elektronik atau database, yaitu melalui Google Scholar. Nah, dengan kata kunci yang digunakan dalam pencarian artikel yaitu isolasi, identifikasi, minyak atsiri, dan serewangi. Untuk teknis pencarian literatur sendiri itu menggunakan kombinasi kata kunci. Selanjutnya, kriteria seleksi. Pemilihan artikel menggunakan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi yaitu artikel yang membahas metode dan hasil isolasi maupun identifikasi minyak atsiri dari serewangi secara jelas. Sedangkan kriteria eksklusi yaitu artikel yang tidak mencantumkan metode maupun hasil isolasi dan identifikasi minyak atsiri dengan jelas. Dan yang ketiga yaitu studi yang digunakan. Sumber studi review yang digunakan berupa data yang berasal dari jurnal terpilih berdasarkan kriteria inklusi. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Terdapat 3 jenis indikator yang dilihat dalam ketiga jurnal yang digunakan. Indikator yang pertama yaitu mencantumkan jenis tanaman dan kandungan senyawa minyak atsiri. Pada jurnal utama yang digunakan yaitu oleh Kumala S. et al. Tahun 2019 mencantumkan jenis tanaman dan kandungan senyawa minyak atsiri. Begitu pula dengan jurnal pembanding 1 dan jurnal pembanding kedua. Indikator selanjutnya yaitu menjelaskan metode isolasi dan identifikasi minyak atsiri dengan jelas. Pada ketiga jurnal yang digunakan, baik jurnal utama maupun kedua jurnal pembanding, ketiganya menjelaskan metode isolasi dan identifikasi minyak atsiri dengan jelas. Indikator yang ketiga yaitu menjelaskan hasil dengan jelas. Pada jurnal utama dan juga dua jurnal pembanding, ketiganya menjelaskan hasil yang diperoleh dengan jelas. Dan selanjutnya ini merupakan ringkasan artikel. Nah, untuk isolasi minyak atsiri pada serewangi sendiri itu diawali dengan mengekstraksi daun serewangi sebanyak 750 kg dengan metode destilasi uap air yang dilakukan selama 7-8 jam. Kemudian dilakukan proses fraksinasi menggunakan vakum pada tekanan 30 mmHg yang dilakukan selama 12 jam. Nah, setelah dilakukan fraksinasi, akan diperoleh geraniol. Nah, pada fraksi 5 dengan range suhu 227 sampai 240 derajat Celcius dengan rasio reflux 20:1 dan temperatur labu 104,9 derajat Celcius. Dan temperatur vapor 30,1 derajat Celcius, temperatur kondensor 23 derajat Celcius dengan rendemen 36% atau 54 mili. Nah, selanjutnya dilakukan isolasi dari fraksi 5 atau 45 mili sebanyak dengan eluen N-heksan dan etil asetat perbandingan 10:1. Kemudian dihitung nilai RF-nya masing-masing. Setelah mendapatkan nilai RF-nya, maka isolat yang diperoleh diidentifikasi menggunakan kromatografi gas, spektroskopi massa atau GCMS. Nah,
Selanjutnya dilakukan juga identifikasi menggunakan IR dan NMR. Nah, dari hasil identifikasi Sariwangi ini menunjukkan bahwa pada praksi nomor 5 itu merupakan senyawa geraniol yang dilihat berdasarkan perbandingan pergeseran kimia RMI proton dan karbon antara senyawa isolat praksi 5 dengan senyawa geraniol pada literatur yang mempunyai kemiripan yang sama. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan artikel utama. Yang pertama, kelebihan dari artikel utama yang digunakan yaitu proses ekstraksi atau isolasi yang dilakukan menggunakan metode destilasi uap air, yang merupakan salah satu metode terbaik dan yang paling sering dianjurkan untuk mengisolasi minyak atsiri. Kekurangan dari artikel utama yang digunakan yaitu bahan dasar yang digunakan dapat mengalami kerusakan karena adanya proses pemanasan pada proses ekstraksinya. Kemudian tidak disebutkan karakteristik minyak atsiri yang diperoleh dalam jurnal utama tersebut. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan jurnal pembanding pertama. Kelebihan dari jurnal pembanding pertama yaitu proses ekstraksi yang dilakukan dapat mengekstrak sampel dengan sempurna, karena proses yang dilakukan berulang-ulang serta jumlah. Kekurangan dari jurnal pembanding pertama ini adalah yang pertama, hasil minyak atsiri yang diperoleh dari sokletasi kurang murni sehingga harus dimurnikan dengan destilasi sehingga memakan waktu yang lebih lama. Yang kedua yaitu pada jurnal pembanding pertama tidak menjelaskan proses isolasi dan fraksinasinya secara jelas. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan dari jurnal pembanding 2. Pertama, ada kelebihan, yaitu alat dan metode yang digunakan dalam proses ekstraksi minyak atsiri lebih sederhana dan cenderung lebih mudah dilakukan karena menggunakan metode maserasi. Kemudian yang kedua, dalam jurnal tersebut juga disebutkan karakteristik minyak atsiri yang diperoleh, kemudian disesuaikan dengan standar SNI, minyak atsiri yang ada di Indonesia. Kemudian kekurangan dari jurnal kedua adalah tidak menjelaskan proses isolasi dan fraksinasi secara jelas. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan dalam proses isolasi minyak atsiri lebih lama. Selanjutnya, perbandingan metode, di mana terdapat beberapa perbandingan tahapan. Yang pertama, tahap ekstraksi. Pada jurnal utama menggunakan jenis ekstraksi destilasi yang dilakukan selama 7-8 jam. Pada jurnal pembanding 1 menggunakan ekstraksi dengan metode sohletasi menggunakan pelarut heksana sekitar 90 menit. Sedangkan pada jurnal pembanding 2, metode ekstraksi yang digunakan yaitu maserasi dengan menggunakan pelarut metanol 1000 ml selama 6 jam. Kemudian tahap fraksinasi. Pada jurnal utama menggunakan kromatografi cair vakum atau KCV pada tekanan 30 mg Hg selama 12 jam. Sedangkan pada jurnal pembanding 1 dan pembanding 2 tidak dituliskan fraksinasi dengan jelas. Menggunakan kromatografi kolom. Sedangkan pada jurnal pembanding 1 dan jurnal pembanding 2 tidak tertulis secara jelas. Selanjutnya tahap identifikasi. Pada jurnal utama menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLT, kromatografi gas spektroskopi massa, GCMS atau KCMS, kemudian IR, dan nukleomagnetic resonance atau NMR. Sedangkan pada jurnal pembanding 1, identifikasi dilakukan dengan kromatografi gas spektroskopi massa atau GCMS, dan begitu pula pada jurnal pembanding 2 menggunakan kromatografi gas spektrofotometri massa atau GCMS. Kesimpulan dari review artikel yang kami buat adalah hasil pengamatan dari ketiga artikel menggunakan metode destilasi, sokletasi, dan maserasi. Kemudian proses isolasi dari minyak atsiri sendiri menggunakan kromatografi kolom. Sedangkan dalam proses identifikasi minyak atsiri menggunakan
kromatografi lapis tipis atau KLT, kemudian kromatografi gas spektroskopi massa GCMS, kemudian ada spektroskopi IR, dan nuclear magnetic resonance atau NMR. Demikian presentasi dari review artikel kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.